Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul adim. Banyak orang yang beranggapan dirinya pelaku sunnah dan yang paling sunnah. Para pelaku sunnah yang lain hanya di bawahnya yang dilakukan, akan tetapi hanya terukur menurut pemahamannya sendiri. Mengaku pengikutnya Nabi, akan tetapi sabda Nabi tidak dihiraukan. Baginda Nabi bersabda, bila berselisih kembalilah ke kitab suci Al-Quran, yang berarti tolak ukur kebenaran yang tertinggi dalam mengamalkan atau melakukan agama. Kebenaran tertinggi ada pada ayat-ayat kitab suci Al-Quran, karena ayat-ayat yang ada di kitab suci, semua ayat itu dari Tuhan atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan melalui malaikat Jibril. Akan tetapi yang merasa yang paling sunnah apa mereka iman dengan seruan ayat Al-Quran atau seruannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Contohnya seperti kedua kelompok belajar yang seperti ini. Di dunia inilah pahamilah bahwa diri Bapak Ibu itulah nyatanya Allah. Bentuknya, maka domir ha di sini Allah surati kembali kepada Allah. Allah ciptakan Adam sesuai dengan bentuk Allah. Keduanya maksudnya mencintai agama dengan sepenuh jiwa raga, berjuang untuk agama, akan tetapi keduanya apa paham dengan jiwanya atau rohaninya. Kalau keduanya paham dengan rohaninya dan diilmui dengan benar dan tepat, tentunya tidak menyelisihi seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanyakan kepada keduanya, apa mereka mencintai agama? Tentu jawabannya sangat mencintai agama Islam. Mungkin dijawab pula melebihi yang bertanya kepada mereka. Akan tetapi mereka tidak sadar bila telah banyak ayat yang diselisihinya dalam memahami dasarnya agama Islam. Bahkan kalau kita cermati malah menentang dengan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, juga dengan dalil atau ayat Al-Quran. Juga mereka menampikkan atau menyelisihinya. Contohnya, mereka bilang Allah itu hanya nama saja. Kata mereka, dalilnya di surat Fatihah ayat yang ke-1. Pertanyaannya, apa ada yang mempunyai sifat akan tetapi tidak ada zatnya? Atau juga apa ada sifat lebih duluan daripada zatnya? Terus sifat ke-99 itu dari mana? Jangan biarkan diri kita digambarkan seperti penjahat cinta bertopengkan dewa, seperti kisah Rama dan Sinta. Maksud hati mencintai agama yang dibawa baginda Nabi Muhammad SAW dan ingin menegakkan, akan tetapi seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka selisihi atau diingkari. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat pantas menyombongkan dirinya. Dia tidak butuh pertolongan kalian dalam hal apapun, akan tetapi kita sebagai makhluk
wajib menghamba kepada Dia dan jangan pernah menyelisihi seruan ayatnya Dia, agar tidak salah memahami zatnya Dia. Semua makhluk pasti mengharapkan pertolongannya, dalam pengertian zatnya maha menyempitkan semua makhluknya, dan jangan dipahami menyatu dan disifat tidak disebutkan menyatu, dan pahami sifatnya dengan seruan ayat Al-Quran, dan sebagai kunci memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ingkar seruan ayat Al-Quran, yang dipuja hanyalah berhala atas prasangkanya sendiri. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.